Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Reza Morris dari kelas DG2D. Saya dan dua teman saya, Margareta Dian Pratiwi dan Salma Livi Azrina Grande, akan mempresentasikan materi tentang postmodern. Masa postmodern ini dilatar belakangi dari adanya falsafat baru di dunia barat yang menolak tentang pola pemikiran kedudukan sains yang selama ini lebih mengacu kepada logika diskursif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari postmodern. Seni postmodern itu merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental yang bersifat bebas dalam berekspresi, tidak terikat dengan aturan tertentu. Masa postmodern dianggap sebagai gerakan reaksioner yang menentang modernisme, yang semakin dianggap sebagai steril dan totalitar. Postmodernisme adalah gerakan intelektual budaya yang awalnya berakar pada paruh kedua abad ke-29. Dalam seni, postmodernisme secara khusus merupakan reaksi terhadap modernisme yang telah mendominasi teori dan praktik seni sejak awal abad ke-20. Istilah postmodernisme juga banyak digunakan untuk mendeskripsikan tantangan dan perubahan terhadap struktur dan sistem kepercayaan yang terbentuk dalam masyarakat dan budaya barat sejak tahun 1960-an dan seterusnya. Beberapa pendapat filsuf pada era postmodern, seperti Irving Howe menggambarkannya sebagai the radical breakdown of modernist. Jadi antara modern dan postmodern tak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan hubungan berkelanjutan. Lalu ada Frederick Jameson berpendapat bahwa sesungguhnya telah terdapat patahan dalam perkembangan sosial, yaitu kondisi yang dinamakan sebagai postmodern. Dalam hal ini dapat dijelaskan melalui kerangka teori sosial Marxis. Selanjutnya ada Robert Stern yang mengatakan postmodern bukanlah gerakan revolusioner yang ingin lepas dan membuang nilai-nilai modernisme. Stern 1980. Selanjutnya ada Romo Tom Jacob mengatakan postmodern setidaknya memiliki dua arti. Yang pertama, dapat menjadi nama untuk reaksi terhadap modernisme yang dipandang kurang human dan mau kembali kepada situasi pramodernisme dan sering ditemukan dalam fundamentalisme. Dan kedua, suatu perlawanan terhadap yang lampau yang harus diganti dengan sesuatu yang serba baru dan tidak jarang menjurus ke arah sekularisme. Selanjutnya adalah ciri-ciri postmodern. Pertama adalah tidak terikat pada pakem-pakem tradisi atau budaya. Kedua, penjabaran visual lebih ekspresif dan bebas, namun tetap berbasis pada berbagai penemuan filsafat, prinsip-prinsip dan ilmu yang baru. Ketiga, tidak memiliki kepentingan lembaga di luar seni itu sendiri. Keempat, rasionalitas atau rationality. Kelima, mulai dominan bentuk-bentuk geometris. Keenam, ornamen-ornamen tradisional ditinggalkan. Ketujuh, universal, tidak terpaku pada satu aliran. Kedelapan, fungsionalitas mulai diangkat dan dipertanyakan. Kesembilan, mengutamakan orisinalitas. Kesepuluh, penguatan dalam konsep dan penuturan ungkapan. Kesebelas, kreatif selalu mencoba menciptakan yang baru. Dan terakhir, berlandaskan seni untuk kepentingan seni itu sendiri. Andy Warhol adalah seorang seniman, sutradara avant-garde, penulis, dan figur sosial Amerika. Warhol juga bekerja sebagai penerbit, produser rekaman, dan aktor. Dengan latar belakang dan pengalaman dalam seni komersil, Warhol menjadi salah satu pencetus gerakan pop art. Lalu pada tahun 1950, dia menjadi pionir dari seniman postmodern. Berikut karya terpopulernya yaitu Campbell. Lalu setelah itu ada contoh karya lainnya yang bukan lukisan, melainkan patung karya Joseph Havel yaitu Torn and Twisted Curtain. Lalu Excelling Pearls. Booster karya Robert Rosenberg. Lalu Without Title karya Aldo Spoldi. Lalu berikutnya karya arsitektur postmodern, salah satunya adalah historism, yaitu gaya yang mengambil inspirasi dari gaya bersejarah atau meniru.
Lalu ada kontekstualisme atau pendekatan filosofis dalam arsitektur yang mengacu pada perancangan struktur yang abstrak dari lingkungan yang dibangun. Jadi sekitar menyesuaikan lingkungannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.